Selamat pagi anak-anak. Kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini adalah pembahasan soal persiapan PAT. Kita lihat soal nomor 1. Perhatikan gambar paralon yang diikat menggunakan tali. Berapakah panjang tali minimal yang dibutuhkan untuk mengikat paralon jika jari-jari paralon 20 cm? Anak-anak, ini adalah paralonnya, dililit menggunakan tali. Kita buat penyelesaiannya. Anak-anak, di sini jari-jari 20 cm ya. Nah, panjang tali sama dengan 2 kali 4D tambah 2D tambah keliling 1 lingkaran. 2 yang ini dapatnya dari tali yang bagian di atas dengan tali yang bagian di bawah, sehingga di sini ada 2. 4D ini didapat dari lingkaran yang paling pinggir kiri ke yang nomor 2, 1D, dari 2 ke 3, 1D menjadi 2D, dari 3 ke 4, 1D, dari 4 ke 5 menjadi 1D, maka seluruhnya 4D. Sehingga di sini 2 kali 4D itu didapat dari atas dan bawah. Kemudian tambah 2D yang ini didapat dari sebelah kanan 1D, sebelah kiri 1D sehingga menjadi 2D. Tambah keliling 1 lingkaran. Keliling 1 lingkaran ini adalah 4 kali busur seperempat lingkaran yang ada di setiap pojoknya sehingga menjadi keliling 1 lingkaran. Maka panjang tali sama dengan karena ini di sini diketahui di soal jari-jarinya 20 cm, maka diameternya menjadi 40. Jadi panjang tali sama dengan 8 kali 40 tambah 2 kali 40 tambah 3,14 kali 40 sama dengan 525,6 cm. Soal yang kedua, panjang jarum menitan sebuah jam adalah 42 cm. Jika jarum itu bergerak 20 menit, tentukan panjang lintasan yang dilalui oleh jarum tersebut. Anak-anak, ini adalah jamnya. Kalau dikatakan jarum menitan itu berarti adalah jari-jari lingkarannya. Berarti di sini panjang jari-jari lingkarannya adalah 42 cm. Nah, untuk jarum menitan, jika bergerak selama 5 menit, maka besar sudutnya adalah 360 dibagi 12 atau 360 per 12 sama dengan 30 derajat. Jadi jarum menitan itu bergerak 5 menit, misalnya dari 12 ke 1, itu 5 menit, besar sudutnya adalah 30 derajat. Jadi jika bergerak selama 20 menit, berarti besar sudutnya adalah 120 derajat. Kemudian kita cari panjang lintasan yang dilalui oleh jarum jam, maksudnya adalah panjang busur yang dilalui oleh jarum jam. Itu sama dengan 120 per 360 pi D, sama dengan sepertiga kali 22 per 7 kali 84, maka panjang lintasan yang dilalui oleh jarum jam sama dengan 88 cm. Yang ketiga, perhatikan gambar di bawah ini. Titik M dan titik N merupakan pusat kedua lingkaran. Panjang AB adalah 20 cm, panjang MN adalah 25 cm, panjang BN adalah 10 cm. Maka perbandingan luas lingkaran M dan N adalah titik-titik. Anak-anak, sebelum kita menjawab perbandingan luas lingkarannya, maka kita cari dulu panjang jari-jari lingkaran tersebut. Karena AB ini adalah garis singgung persekutuan dalam, maka kita pakai rumus D kuadrat sama dengan P kuadrat dikurang dalam kurung R1 tambah R2 kuadrat. Kemudian kita ganti menjadi
20 cm kuadrat sama dengan 25 cm kuadrat dikurang dalam kurung R1 tambah 10 kuadrat. 400 sama dengan 625 dikurang dalam kurung R1 tambah 10 kuadrat. 625 dikurang 400 sama dengan R1 tambah 10 kuadrat. 225 sama dengan dalam kurung R1 tambah 10 kuadrat. Kita akari, jadi 15 sama dengan akar dari dalam kurung R1 tambah 10 kuadrat. 15 sama dengan R1 tambah 10, maka R1 sama dengan 10, R1 sama dengan 15 kurang 10 cm, maka R1 sama dengan 5 cm. Kemudian kita akan mencari perbandingan luas. Luas lingkaran M berbanding luas lingkaran N sama dengan Pi R1 kuadrat berbanding Pi R2 kuadrat. Anak-anak di sini sama-sama memiliki Pi, maka Pi-nya dicoret, artinya keduanya sama-sama dibagi Pi. Maka menjadi 5 kuadrat berbanding 10 kuadrat sama dengan 25 berbanding 100 sama dengan 1 berbanding 4. Soal berikutnya, pada gambar di atas adalah rantai yang melilit roda sepeda. Panjang jari-jari lingkaran kecil sama dengan 12 cm dan lingkaran besar adalah 40 cm. Jika jarak kedua pusatnya 90 cm, maka panjang AB adalah titik-titik. Anak-anak, di sini panjang AB itu adalah merupakan garis singgung persekutuan luar. Sehingga kita menggunakan rumus L kuadrat sama dengan P kuadrat dikurang dalam kurung R1 kurang R2 kuadrat. Maka AB itu adalah L kuadrat, pengganti dari L kuadrat. Jadi AB kuadrat sama dengan 90 kuadrat dikurang dalam kurung 40 kurang 12 kuadrat. AB kuadrat sama dengan 8100 dikurang 28 kuadrat. AB kuadrat sama dengan 7.316 cm kuadrat. Maka panjang AB sama dengan akar dari 7.316 cm. Soal yang berikutnya, sebuah pesawat melihat kota A dan kota B dari ketinggian 24 km. Kota A terletak pada jarak pandang 26 km di depan pesawat, sedangkan kota B terletak pada jarak 25 km di belakang pesawat. Tentukan jarak kota A dan kota B. Kemudian soal ini kita gambar seperti ini anak-anak. Pesawatnya ini, maka tinggi dari pesawat ke tanah itu adalah 24 km. Kemudian jarak pandang pesawat ke kota A 26 cm, ini kota A-nya. Kemudian ke kota B di belakang pesawat 25 km. Maka kita akan mencari jarak kedua kota tersebut. Kita cari OB. OB sama dengan akar dari 25 kuadrat kurang 24 kuadrat sama dengan akar dari 49, maka OB sama dengan 7. Kemudian OA sama dengan akar dari 26 kuadrat kurang 24 kuadrat sama dengan akar dari 100 sama dengan 10. Maka jarak kota AB sama dengan 10 tambah 7 km sama dengan 17 km. Kemudian soal yang berikutnya, sebuah kapal berlayar ke arah barat dengan kecepatan 80 km per jam selama 1,5 jam. Selanjutnya kapal memutar menuju ke arah utara dengan kecepatan 75 km per jam selama 1 jam 12 menit. Jarak terpendek kapal sekarang ke tempat semula adalah titik-titik. Anak-anak, ini adalah kapalnya mula-mula atau awal, bergerak ke barat, habis itu dari barat ke utara.
Maka kita cari dulu jarak dari tempat semula ke barat, yaitu 80 kali 3/2 sama dengan 120 km. 3/2 ini didapat dari 1,5 jam. Kemudian kita akan mencari jarak dari barat ke utara. Jarak dari barat ke utara sama dengan 75 kali 1,2 sama dengan 90 km. 1,2 ini adalah 1 jam 12 menit. Itu artinya sama dengan 1 jam tambah 12/60 sama dengan 1,2 jam. Maka, pada gambar kita buat jarak awal dari awal ke barat 120 km, dari barat ke utara 90 km. Maka jarak terdekat kapal sekarang dengan mula-mula adalah sisi miring atau hipotenusanya sama dengan akar dari 120 kuadrat ditambah 90 kuadrat sama dengan akar dari 22.500 sama dengan 150 km. Kemudian yang ketujuh, sebuah kolam renang berukuran panjang 9 meter, lebar 4 meter, kedalaman 2 meter. Kolam renang dikuras habis isinya, kemudian diisi air kembali menggunakan pompa dengan debit 50 liter per detik. Hitunglah A. Volume kolam, B. Lamanya waktu mengisi air ke dalam kolam. Anak-anak, karena di sini kapasitas pompa yang mengisi kolam itu adalah 50 liter per detik, maka volume kolam ini akan kita buat menjadi desimeter pangkat 3, karena liter itu 1 liter sama dengan 1 desimeter pangkat 3. Maka kita ubah menjadi P, panjang kolam sama dengan 9 meter, sama dengan 90 desimeter, lebar sama dengan 4 meter, sama dengan 40 desimeter, tinggi sama dengan 2 meter, sama dengan 20 desimeter. Maka kita jawab pertanyaan A, volume kolam sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Kita pakai yang satuan desimeter, jadi volume sama dengan 90 kali 40 kali 20, sama dengan 72.000 desimeter pangkat 3. Karena 1 liter itu sama dengan 1 desimeter pangkat 3, maka 72.000 desimeter pangkat 3 itu sama dengan 72.000 liter. Kemudian kita ke pertanyaan B. Waktu untuk mengisi kolam itu sama dengan volume kolam per debit sama dengan 72.000 per 50 sama dengan 1.442 detik. Jadi, lama waktu untuk mengisi air ke dalam kolam itu adalah 1.440 detik. Nah, ini kita ganti ke jam menjadi 1.440 per 3.600 jam. Hasilnya menjadi 0,4 jam. Jadi 0,4 jam ini bisa juga kita ganti ke menit menjadi 4/10 kali 60 sama dengan 24 menit. Jadi lamanya waktu untuk mengisi kolam itu adalah 24 menit. Baik anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Silakan dipelajari, Tuhan memberkati kita semua. Amin.